Mari saat ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Biarlah lebih baik satu hari diam di pelatarannya daripada kita berada di tempat lain. Biarlah saat ini kita mau menyembah, memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku yang hidup. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati sebab kemurahan-Mu. Mari dengan segenap hati kita mau katakan satu hal yang kami rindu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, amin Yesus, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, amin Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh Yesus Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sebab menikmati Tuhan
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Hanya tinggal diam di hadapan-Mu Yesus. Kami mau berseru, kami berdoa, kami mau memuji-Mu Tuhan. Biarlah Kau terima penyembahan kami Yesus. Oh, lebih baik Tuhan satu hari daripada Tuhan 1000 hari di tempat lain. Biarlah kami sujud di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Layakkan kami Yesus, ampuni kami Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang mengasihi kami Tuhan dalam keadaan apapun kami Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan sujud di hadapan-Mu Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kami tetap memuji dan menyembah-Mu Tuhan di dalam keadaan apapun kami Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan firman-Mu Tuhan, biarlah menjadi iman, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pelajaran yang lebih lagi untuk mengenal-Mu lebih lagi. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah siang ini Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Roh Kudus-Mu Tuhan ada bagi kami. Dan terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang saudaraku semuanya dimanapun saat ini saudara-saudaraku berada. Biarlah siang ini sebentar kita mau sharing tentang firman Tuhan. Kita mau mengenal lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Dan teman-temanku, saudara-saudaraku, terima kasih yang sudah mendukung channel ini sampai hampir 1 tahun kita mau berjalan. Saya bersyukur dan perjalanan masih panjang. Ada visi misi yang harus kami jalankan. Dan biarlah visi misi ini melalui channel ini bisa berjalan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah rencana Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan saudara-saudara, juga di dalam kehidupan orang-orang yang saat ini membutuhkan uluran tangan kita. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa di dalam setiap kehidupan kita yang pasti namanya butuh makan, butuh minum, ya kan, seperti itu. Kita butuh olahraga supaya menjaga stamina kita tetap baik. Kita butuh suplemen supaya tubuh kita ternutrisi. Kita membutuhkan hal-hal yang positif, yang baik untuk jasmani kita. Yang pasti kita menjaganya. Jikalau kita tidak menjaganya dengan baik, akan yang namanya jatuh sakit, akan namanya yang tidak akan bisa beraktivitas karena keadaan tubuh kita sakit, keadaan tubuh kita tidak fit, ataupun bisa saja rusak karena tidak diberi hal-hal yang positif di dalam jasmani kita, di dalam tubuh kita ini yang kita pakai setiap hari. Padahal itu membutuhkan suatu hal yang baik, asupan makanan, apapun itu. Dan terlebih dari itu ada hal yang terpenting dari semuanya itu, bukan hanya sekedar hal jasmani, tetapi rohani juga penting di dalam kehidupan kita. Jika di dalam tubuh kita tidak ada roh, kita sama juga seperti hewan yang juga mereka tidak memiliki roh. Tetapi kita sebagai manusia, kita pasti ada roh di dalam kehidupan kita. Nah, roh tersebut jikalau tidak diperbaharui, jikalau tidak dikasih makan ceritanya, itu roh kita lama-lama juga akan mati. Kita tidak akan mempunyai tujuan hidup sekedar hidup hanya sekedar makan, seperti itu saja. Dan banyak sekali jalan untuk membuat roh kita tetap kita bisa ada makanan di dalam kehidupan kita, di dalam kerohanian kita. Salah satunya mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan doa adalah salah satu tindakan kita yang paling penting
untuk menjaga rohani kita tetap hidup. Seperti doa itu bisa diibaratkan seperti kita bernafas. Jikalau kita tidak bernafas, otomatis kita sudah mati. Roh kita sudah terangkat. Seperti itu juga, jikalau kita tidak ada doa di dalam kehidupan kita, roh kita akan mati. Dan apa sih yang terjadi kalau kita tidak ada doa di dalam kehidupan kita? Terkadang yang pertama, jikalau tidak ada doa di dalam kehidupan kita, kita terkadang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan di dalam kekuatan kita yang mungkin kita merasa sudah hebat, kita merasa sudah pintar, tetapi yang namanya manusia pasti ada keterbatasan. Kita bisa belajar dari yang namanya Samson atau Simpson. Kita tahu bahwa kekuatannya seperti apa, sampai membawa pintu gerbang kota Filistin diangkat ke atas bukit. Itu hebatnya, kuatnya seperti apa. Tetapi Simpson ini mempunyai keterbatasan, dan akhirnya dia kalah oleh bangsa Filistin. Dan dia lupa bahwa segala kekuatannya yang dia punyai itu adalah dari Tuhan. Begitu juga kita. Segala pikiran kita, segala kehebatan kita, segala yang kita bisa, itu adalah pemberian dari Tuhan. Jikalau tidak ada doa, jikalau tidak ada komunikasi kita ke Tuhan, semuanya akan bisa hilang seketika itu juga. Doa bisa diibaratkan juga komunikasi, diibaratkan juga kita bisa doa itu bukan hanya meminta, melakukan permohonan, tetapi juga doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Seperti komunikasi ayah dengan seorang anak, dimana jikalau seorang anak berkomunikasi terus minta saran, ataupun seorang anak ngomong-ngomong sama bapaknya, kedekatan akan terjadi antara ayah dan anak. Seperti itu. Dan juga jikalau tidak ada doa, akan kehilangan arah di dalam kehidupannya. Bisa dikatakan jikalau kita jarang berdoa, kita akan tersesat di tengah jalan. Ya, mungkin selama ini saudara-saudaraku sudah rajin berdoa, tetapi sekarang ini, atau mungkin dulu sudah rajin berdoa, tetapi belakangan ini sudah seret doanya, jarang-jarang lagi. Nah, di tengah jalan nih, itu bisa membuat kita tersesat. Karena di dalam doa, kita bisa mendapat petunjuk, kita bisa dikatakan suara Tuhan. Dan suara Tuhan bisa diwujudkan di dalam firman Tuhan lewat kita membaca Alkitab. Terkadang teman-teman juga harus berhati-hati ya, jikalau berdoa terus mendapat suara-suara, wah ini suara Tuhan nih, wah ini suara dari Tuhan, harus begini. Itu juga harus kita kaji, itu harus kita juga uji, karena bukan berarti kita menguji Tuhan, tidak, karena suara Tuhan dengan suara hati itu sangat berdekatan. Kita harus bisa tahu semuanya itu. Jikalau kita tidak bisa, sensitif, ataupun kita harus bisa merasakan bahwa ini benar-benar apa yang dikatakan Tuhan kepadaku. Dan jikalau kita tidak mempunyai doa, kita akan kehilangan arah di dalam kehidupan kita. Nah, dan juga kita melewatkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Iya, hadirat Tuhan bisa kita dapatkan di mana saja. Tetapi jikalau tanpa doa, tanpa komunikasi, kita tidak bisa mendapatkan hadirat Tuhan. Kita tahu, bukan hanya saat kita menyembah dan memuji nama Tuhan saja hadirat turun. Hadirat turun, bisa dikatakan hadirat turun. Sebenarnya hadirat itu bisa di dalam hati kita, kehidupan kita. Tetapi itu yang harus kita lakukan. Kita harus rajin berdoa. Kita harus sering-sering berkomunikasi dengan Tuhan. Kita minta Roh Kudus supaya ada di dalam kehidupan kita, supaya jangan kita melewatkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saat kita meminta Roh Kudus di dalam kehidupan kita, pastilah ada buah-buah roh
yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu kasih, sukacita, sejahtera, kebaikan, kesabaran, kelembutan, kemurahan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Nah, jikalau kita melewatkan hadirat Tuhan, kita juga tidak ada roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Semuanya ini tidak akan kita dapat di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mendapatkan kasih, kita tidak akan mendapatkan sukacita, kita tidak akan mendapatkan damai sejahtera. Yang ada di kehidupan kita cuman kemerungsung, cuman duka cita, gurusah-gurusuh, tidak sabaran, tidak mendapatkan kemurahan, tidak mempunyai kesetiaan. Kesetiaan bukan hanya kita setia dengan pasangan kita, tapi setia di dalam pelayanan kita, setia juga di dalam pekerjaan kita, apa yang kita lakukan, setia untuk melakukan kebaikan. Penguasaan diri itu juga hal yang penting yang harus kita punyai di dalam kehidupan kita. Melewatkan hadirat Tuhan jika tidak ada doa di dalam kehidupan kita, dan merasa jauh dari Tuhan. Itu yang biasa saya atau mungkin saudara-saudara rasakan saat kita tidak pernah berdoa, saat kita tidak pernah menjalin komunikasi dengan Tuhan. Kita akan merasa jauh dengan Tuhan dan serasa mungkin kita mempunyai banyak teman, kita mungkin mempunyai banyak saudara, tetapi kita merasa hampa. Karena apa? Seperti yang saya tadi bilang, rohani kita, roh ini tidak ada koneksi dengan Tuhan, tidak ada asupan di dalam kehidupan kita. Jadi roh kita, tubuh kita, jiwa kita, tubuh kita, atau kita merasa sendiri di dalam kehidupan ini. Jadi kita merasa cepat putus asa, self pity, tidak mempunyai tujuan, karena kita merasa jauh dari Sang Pencipta kita. Nah, maka dari itu, mari saat ini coba, jikalau teman-teman saat ini sudah jarang berdoa, sudah jarang melakukan komunikasi dengan Tuhan, ayo kembali lagi kepada Tuhan. Saudara-saudara tidak mau merasakan kasih Tuhan? Apakah saudara-saudara tidak mau merasakan sukacita, damai sejahtera? Uang mungkin banyak, kenalan mungkin banyak. Mungkin aku banyak kenalan, aku bisa melakukan apa saja. Karena kenalanku banyak, aku bisa melakukan apa aja karena uangku banyak. Tetapi apakah benar kesenangan, sukacita ada di dalam diri saudara-saudara? Coba Anda koreksi diri sendiri. Apakah sukacita ada di dalam diri saudara-saudara? Tuhan, aku merasa jauh dari Engkau karena aku dosanya banyak. Mungkin ada yang merasa seperti itu. Tuhan itu penuh dengan kasih. Tuhan tidak benci kepada pribadimu. Tuhan benci kepada dosamu. Tuhan tidak suka kepada doamu. Tetapi pribadimu Tuhan sangat menyayangi. Ayo kembali lagi kepada Tuhan. Ayo kita berdoa lagi. Kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Doa tidak harus di kamar. Iya, firman Tuhan mengatakan bahwa saat kamu mau berdoa, tutuplah pintu, kuncilah pintu, kamu berdoa di kamar. Jikalau kita di dalam lagi peperangan, kita mau berdoa, berdoalah. Tidak harus berteriak, bergumam. Tuhan, aku saat ini dalam peperangan, atau mungkin di dalam medan perang, peperangan asli ya maksudnya. Aku tidak bisa berdoa seperti yang Engkau inginkan atau sesuai dengan firman-Mu. Tapi saat ini aku berdoa supaya Engkau lindungi aku. Bisa seperti itu. Itu pengalaman saya juga, bukan peperangan kalau pengalaman saya. Saya bersaksi sebentar. Pada waktu itu saya masih bekerja di dalam sebuah perusahaan atau pabrik. Pada waktu itu saya masuk shift sore. Dan dalam keadaan waktu itu hujan gerimis. Nah, seperti musim ini ya sekarang udah mulai hujan, jaga kesehatan. Nah, pada waktu itu saya berangkat shift sore jam 3, saya berangkat jam 1:30 pada waktu itu. Dan sebelum itu saya mampir ke sebuah tempat terlebih dahulu untuk melihat sesuatu, melihat barang. Nah, tetapi secara tidak sadar, singkat cerita, dompet saya jatuh. Nah, dompet saya jatuh waktu saya mau isi bensin. Nah, saya pada waktu itu mau isi bensin,
Saya rogoh celana saya, waduh, sudah tidak ada dompetnya. Pas kebetulan juga sebetulnya itu salah saya. Saya kantong celana saya itu pas kantongnya kecil, dompet saya agak besar, jadi agak keluar sedikit, dan pada waktu itu naik motor mungkin jatuh entah di mana. Pada waktu isi bensin, aduh, dompetnya di mana ini Tuhan? Padahal isinya sebetulnya nggak banyak uangnya, tetapi di situ ada ATM, ada STNK, ada SIM, ada kartu pajak dan lain-lain. KTP itu yang sebetulnya malas saya urus, dan itu mungkin membutuhkan banyak waktu dan banyak biaya. Kalau uangnya mungkin tidak seberapa. Aduh Tuhan, terus saya kembali ke tempat tersebut. Saya kelilingi, aduh Tuhan, tidak ada ini, bagaimana ini? Semua kartu yang penting semuanya ada di situ, STNK semuanya, aduh. Terus tapi Tuhan ingatkan saya. Terus saya berdoa di dalam perjalanan. Saya masih mencari, saya masih tengok kanan, tengok kiri. Dalam hati saya, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Di situ banyak kartu, banyak kartu yang penting, banyak STNK, ada STNK. Pokoknya yang penting semuanya ada di situ. Kalau uang udah nggak apa-apa Tuhan, hilang nggak apa-apa ya. Tapi yang penting biarlah semuanya itu kembali. Saya berharap pada waktu itu dompet saya kembali. Kalau dibilang mustahil, iya mustahil. Karena perjalanan saya itu sudah lumayan panjang, lumayan bolak-balik, dan itu dalam keadaan hujan deras. Dalam pikiran saya, udah ini hilang di kali ini. Di jalan kena keserempet atau kena mobil, ke pinggir dan kena kali, udah. Saya pasrah. Saya diam sejenak, pada waktu itu belum masuk ke tempat kerja. Saya diam sejenak. Terus kemudian tiba-tiba waktu saya diam di dalam pom bensin itu, saya diam, ada orang yang SMS. Mas, ini benar dengan Mas Adi Krisma. Ini saya menemukan dompet Mas jatuh. Langsung hati saya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini dompetnya jatuh, udah saya ambil, dan saya ini dulu, bawa saya dulu supaya nanti kalau ada apa. Soalnya di sini Mas, saya lihat di dompet Mas ada masih satu terselip kertas, slip masukin uang di bank, ada nomor HP Mas sama nama Mas. Wah, Tuhan itu baik. Saya bilang, wah Tuhan itu baik. Kalau enggak, tanpa pertolongan Tuhan, pasti dompet saya sudah hilang. Bukan karena nominalnya, tapi semua yang ada di dompet saya itu berharga semua. KTP, ATM, SIM, STNK, semuanya diajar di situ semua. Aduh, terima kasih Tuhan. Kalau tanpa mujizat-Mu, itu tidak mungkin akan kembali. Karena situasi pada waktu itu hujan deras. Pikir saya udah hilang, udah hanyut di sungai, udah hanyut di jalan karena ya hujan deras tersebut. Tapi Tuhan buat mujizat. Itu adalah hal, mungkin buat teman-teman itu adalah suatu hal yang kecil, mujizat yang kecil. Tapi buat saya itu adalah mujizat yang besar. Mujizat yang besar bukan hanya sembuh dari penyakit ataupun dapat pertolongan dari kebangkrutan, tapi ditemukan dompet saya. Itulah bagi saya mujizat yang besar. Karena itu bagi pemikiran saya itu mustahil. Tetapi Tuhan balikan semuanya itu. Bukan karena apa-apa, tapi karena saya di dalam lubuk hati saya berdoa terus, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan Tuhan jawab doa saya. Dan sampai sekarang ini, sampai detik ini, saya masih teringat peristiwa itu, dan saya masih mengucap syukur. Dan kalau teringat masa-masa itu, pada kejadian itu, saya sangat bersyukur karena Tuhan menolong saya. Dan kita bisa tahu kekuatan doa itu adalah kekuatan yang sungguh ajaib. Tetapi apabila teman-teman tidak bisa berdoa, bacalah firman di dalam doa Bapa kami. Mungkin teman-teman bisa baca di dalam Matius 6 ayat 5 sampai ke 15. Begitu dahsyat, begitu ajaib, begitu simpelnya doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan sekarang kepada kita semua. Bagaimana Tuhan, biarlah
Tuhan mengampuni dosa kita. Sebelum itu biarlah kita mengampuni dosa orang lain. Berikanlah kami makanan pada hari ini yang secukupnya, bukan yang melimpah-limpah, tetapi jauhkan kami daripada yang jahat. Wah, itu benar-benar doa yang sangat keren. Mari saudara-saudaraku yang saat ini jauh dari Tuhan, yang merasa jauh dari Tuhan, yang merasa hilang arah di dalam tujuan hidupnya, merasa sendiri di dalam hidupnya, ataupun tidak merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya, merasa rohnya sudah mati. Mari saat ini berdoa kepada Tuhan. Tidak ada jalan yang lain selain saudara-saudaraku menjalin hubungan lagi dengan cara berdoa. Maka dari itu, datanglah kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa bukan hanya sekedar berdoa, tetapi berdoa dengan segenap hati, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati. Mari saat ini kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Bila kita minta untuk Tuhan, ajari kami untuk berdoa lebih dalam lagi, lebih tahu apa kehendak-Mu yang di dalam kehidupan kami. Penuhi roh kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami tidak merasa hampa, hidup kami tidak merasa sendiri. Dan kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun, Engkau Allah yang Maha Kasih. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan rencana-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami, dan biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Selamat siang.